Selamat datang di channel Beritahu. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki dunia peperangan modern dan mengungkap rahasia di balik kehebatan Infantry Fighting Vehicle. Dikenal sebagai salah satu tank tempur terkemuka di dunia, Infantry Fighting Vehicle telah memainkan peran krusial dalam memastikan keunggulan pasukan darat di medan perang yang penuh tantangan. Nah, kali ini kita masuk ke area tempur, tapi jangan khawatir, kita tidak perlu membawa helm baja dan rompi anti peluru untuk menjelajahi dunia IFV ini. Satu-satunya persenjataan yang perlu kita siapkan adalah pengetahuan kita yang tajam dan antusiasme yang meledak-ledak. Nah, mari kita mulai dengan pengembangan dan desain IFV yang menjadi kunci kesuksesannya. Bayangkan ini seperti membuat kue yang sempurna. Anda perlu memadukan bahan-bahan yang tepat, memperhatikan proporsi yang benar, dan menjaga agar adonan tetap dalam keadaan yang pas. Tapi ingat, jika IFV adalah kue, maka ini adalah kue yang bisa meledakkan segalanya. Ukuran dan berat IFV juga merupakan faktor penting dalam desainnya. Mereka harus mencari keseimbangan yang tepat antara mobilitas dan kekuatan tembak. Seperti memilih ukuran sepatu yang pas, IFV harus dapat bergerak lincah di medan yang sulit tanpa mengorbankan kekuatan dan perlindungannya. Jadi bayangkan, IFV sebagai sepatu taktis super keren yang bisa berlari cepat dan melompat tinggi. Perlindungan dan armor adalah seperti rompi anti peluru bagi IFV. Mereka harus kokoh dan kuat untuk melindungi awaknya dari serangan musuh. Itu seperti memakai baju besi, tapi dalam versi yang lebih modern dan mengkilap. Jadi, jika ada peluru yang mencoba menembus perlindungannya, IFV akan berkata, "Maaf teman, tetapi saya lebih tangguh daripada itu." Tapi tentu saja, IFV tidak hanya punya benteng pertahanan yang kokoh. Mereka juga dilengkapi dengan senjata-senjata yang serius. Mereka seperti superhero yang membawa senjata-senjata andalan mereka untuk melawan kejahatan. Jadi, jika Anda berpikir Iron Man itu hebat dengan repulsor beams-nya, tunggu sampai Anda melihat senjata yang dimiliki oleh IFV. Last but not least, proses produksi IFV juga penting untuk menciptakan kendaraan tempur yang efisien dan andal. Itu seperti mengatur jalannya sebuah pesta mewah. Semua tamu harus diundang dengan baik, dekorasi harus sempurna dan makanan harus enak. Jadi, jika ada IFV yang keluar dari jalur produksi dan bersiap untuk bertempur, mereka pasti telah disiapkan dengan cermat seperti seorang bintang Hollywood yang bersiap untuk tampil di karpet merah. Dan itulah rahasia dibalik keberhasilan Infantry Fighting Vehicle. Pengembangan dan desain yang matang, perlindungan yang tangguh, senjata yang mematikan, dan produksi yang efisien. Semuanya berperan penting dalam menciptakan IFV yang tak tertandingi di medan perang. Jadi jika Anda ingin merasakan bagaimana rasanya berada di kendaraan tempur yang luar biasa ini, saya sarankan Anda mencoba bermain video game dengan tema militer. Tetapi tolong, jangan lupa menyalakan mode tanpa cedera. Kinerja dan kemampuan. Infantry Fighting Vehicle atau IFV memang memiliki kinerja dan kemampuan tempur yang sangat impresif di medan pertempuran. Teknologi canggih yang tertanam di dalam IFV memberikan keunggulan taktis yang signifikan. Dengan sistem pengendalian tembakan yang presisi, IFV dapat mengenai target dengan akurasi tinggi, bahkan saat dalam kondisi pergerakan. Ini memungkinkan IFV untuk memberikan serangan yang mematikan kepada musuh dan melindungi pasukan sendiri. IFV juga dilengkapi dengan sistem pertahanan aktif dan pasif yang memperkuat perlindungan dan kelangsungan hidupnya di medan pertempuran. Sistem pertahanan aktif menggunakan sensor dan sistem peluncuran untuk mendeteksi dan menghancurkan ancaman yang mendekat, seperti rudal anti-tank atau peluru berpandu. Sementara itu, sistem pertahanan pasif melibatkan penggunaan lapisan armor yang kuat dan desain kendaraan yang mengurangi jejak inframerah dan radar, sehingga membuat IFV sulit terdeteksi oleh musuh. Kemampuan mobilitas dan manuver IFV juga sangat mengesankan. Dengan mesin bertenaga tinggi dan sistem penggerak roda yang dirancang khusus, IFV dapat melintasi berbagai medan yang sulit, termasuk daerah berawa, pegunungan, dan medan perkotaan yang sempit. Kecepatan dan kegesitan IFV memungkinkannya untuk menyesuaikan posisi dengan cepat, menyerang musuh, dan melindungi pasukan dengan efektif. Hanya itu, IFV juga dapat beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca dan lingkungan. Tahanannya terhadap cuaca ekstrim, termasuk suhu rendah dan tinggi, memungkinkannya untuk tetap beroperasi di medan yang sulit tanpa mengalami gangguan yang signifikan.
Keandalannya di berbagai medan dan kondisi lingkungan menjadikan IFV sebagai aset yang tak ternilai dalam misi militer. Perbandingan dengan kompetitor sejenis. Dalam dunia persenjataan militer, perbandingan antara Infantry Fighting Vehicle atau IFV dengan kompetitornya memang sangat signifikan. Mari kita bandingkan IFV dengan beberapa produk sejenis untuk melihat kelebihan dan kelemahan relatif dari masing-masing. Salah satu kompetitor utama IFV adalah Bradley Fighting Vehicle atau BFV, yang juga merupakan kendaraan tempur infanteri yang kuat. IFV memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam hal mobilitas dan manuver, dengan kecepatan yang lebih tinggi dan kemampuan melintasi medan yang lebih sulit. Namun BFV memiliki perlindungan yang lebih baik dengan lapisan armor yang kuat dan sistem pertahanan yang efektif. Selain BFV, kita juga dapat membandingkan IFV dengan Kurganes 25, kendaraan tempur infanteri buatan Rusia. Kurganes 25 menawarkan teknologi canggih yang serupa dengan IFV, seperti sistem pengendalian tembakan yang presisi dan perlindungan yang kuat. IFV memiliki keunggulan dalam hal kemampuan mobilitas dan manuver yang lebih baik, serta integrasi yang lebih baik dengan pasukan koalisi internasional. Perbandingan lain dapat dilakukan dengan CV90, kendaraan tempur infanteri Swedia yang telah terbukti handal dalam berbagai operasi militer. CV90 menonjol dengan desain yang ergonomis, perlindungan yang kuat, dan kemampuan off-road yang tinggi. Namun IFV tetap memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan kemampuan manuver yang lebih tinggi. Pada akhirnya, setiap jenis senjata memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan yang tepat tergantung pada tuntutan misi dan kondisi medan pertempuran yang dihadapi. IFV menawarkan kombinasi yang kuat antara mobilitas, perlindungan, dan persenjataan. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti biaya, ketersediaan suku cadang, dan interoperabilitas dengan pasukan sekutu. Sejarah dan operasional. Sejarah operasional Infantry Fighting Vehicle atau IFV telah mencatat banyak momen penting dalam penggunaannya di medan pertempuran. IFV telah terlibat dalam berbagai konflik di seluruh dunia selama beberapa dekade terakhir, membuktikan kinerjanya sebagai kendaraan tempur infanteri yang tangguh dan handal. Salah satu peristiwa sejarah yang penting adalah penggunaan IFV dalam Perang Teluk pada tahun 1991. IFV terbukti menjadi alat yang efektif dalam mendukung operasi militer dengan kemampuan menjalankan misi serangan, pengintaian, dan pendukung tembakan yang vital. Kecepatan dan mobilitas IFV memainkan peran penting dalam mengamankan posisi dan memfasilitasi gerakan pasukan infanteri. Selanjutnya, IFV juga terlibat dalam konflik-konflik modern seperti di Afghanistan dan Irak, di mana pertempuran berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang melawan gerilyawan dan pasukan pemberontak. Dalam konteks ini, IFV telah menunjukkan kemampuan adaptasi dan responsibilitasnya terhadap situasi yang berubah-ubah di medan perang. Kekuatan tembakan dan perlindungan yang kuat telah membantu pasukan infanteri mempertahankan posisi dan memperoleh keunggulan taktis. Selain digunakan dalam pertempuran langsung, IFV juga berperan penting dalam misi kemanusiaan dan operasi perdamaian. Contohnya, IFV telah dikerahkan dalam misi penjaga perdamaian di berbagai wilayah konflik seperti Bosnia, Kosovo, dan Somalia. Dalam konteks ini, IFV memberikan dukungan dan perlindungan bagi pasukan perdamaian dalam menjalankan tugas-tugas seperti patroli, pemulihan keamanan, dan evakuasi medis. Sejarah operasional IFV terus berkembang seiring waktu dengan pengalaman dan pelajaran yang diperoleh dari setiap konflik. Inovasi dan peningkatan terus dilakukan untuk memperbaiki kemampuan dan daya tahan IFV dalam menghadapi tantangan modern. Melalui penggunaan yang berkelanjutan dan evaluasi yang cermat terhadap pengalaman operasional, IFV terus menjadi kendaraan tempur yang efektif dan relevan di medan pertempuran saat ini. Dalam video ini, kita telah menjelajahi sejarah operasional Infantry Fighting Vehicle atau IFV dan melihat bagaimana kendaraan ini telah terlibat dalam berbagai konflik dan misi di seluruh dunia. Keberhasilannya dalam mendukung operasi militer dan menjaga keamanan global adalah bukti kuat akan reputasinya sebagai salah satu kendaraan tempur infanteri yang paling handal dan terpercaya. Dan itu, peningkatan persenjataan IFV juga menjadi fokus dalam perkembangan masa depan. Sistem senjata yang lebih akurat dan lebih kuat seperti meriam otomatis, rudal anti-tank, dan senjata anti-udara akan diperkenalkan ke dalam desain IFV.
Ini akan meningkatkan kemampuan tempur dan daya hancur EFV terhadap target musuh, berikan dukungan yang lebih efektif bagi pasukan infanteri. Pelindungan EFV juga akan menjadi aspek penting yang terus ditingkatkan. Lapisan armor yang lebih kuat dan teknologi perlindungan aktif akan digunakan untuk mengurangi resiko terhadap ancaman musuh seperti ranjau, tembakan artileri, dan serangan rudal. Dengan melihat prospek dan peningkatan di masa depan, dapat kita simpulkan bahwa Infantry Fighting Vehicle atau IFV akan terus berkembang dan menjadi lebih kuat, tangguh, dan canggih. Inovasi dalam teknologi, senjata, perlindungan, dan mobilitas akan membantu IFV dalam menjalankan tugasnya sebagai kendaraan tempur infanteri yang sangat penting. Dalam menghadapi tantangan medan pertempuran yang semakin kompleks, IFV akan terus beradaptasi dan meningkatkan kemampuannya untuk menjaga keamanan global dan mendukung pasukan di garis depan.